Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rungokne wong lanang. Faslun delon kitabe. Faslun fi ahkamil khal'i wa huwa bi dhammil kha' al mu'ajjama mushtaqun minal khal'i bi fathiyah wa huwa an-naz'u wa syar'an furqatun bi iwadin maqsudin wa kharaja al-khulu ala damin wa nawihi. Berikutnya ini adalah menjelaskan tentang khulu. Khulu itu beda dengan talak. Bedanya kalau khulu itu tidak ada raj'i, Kalau talak itu masih ada raj'iyah, masih ada raj'i. Tapi khulu itu boleh dengan dinikahin jadid, dengan nikah lagi. Maksudnya dengan nikah dengan akad lagi, maksudnya itu dengan akad lagi. Tapi tidak ada raj'i. Iddahnya sama-sama ada iddahnya. Itu namanya khulu. Maksudnya perbedaan antara khulu dengan tolak. Gitu. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa hukumnya khulu. Khulu yang dibaca dhammah kha-nya khul'i, ya. Itu adalah mushtaqun minal khul'i bi fathiha, yaitu masdar dari khul'i yang dibaca fathah kha-nya. Wa huwa an-naz'u. Khulu itu secara bahasa artinya khulu itu naz'un, nyopot, melepaskan. Apa-apa yang dicopot itu namanya khulu. Khola tu an-na'la. Aku melepaskan sandal, misalkan. Minar rijli, dari sikil. Itu pakainya khulu iso. Pakai naz'a iso. Makanya secara bahasa khulu itu artinya adalah naz'un. Secara bahasa. Berarti nyopot iki misalkan. Karena arep diombe. Ya iso gawe khulu secara bahasa. Tapi biasanya khulu itu karena sudah menjadi istilah, akhirnya khulu itu diprioritaskan dalam masalah ini. Jadi khulu itu adalah wasyar'an furqatun bi iwadin maqsudin. Jadi pisahan dengan menggunakan dengan menggunakan iwat yang maksud, dengan menggunakan ganti yang maksud, dengan menggunakan tukar yang maksud, gitu. Artinya itu adalah khulu itu permintaan dari seorang istri. Jadi khulu itu adalah permintaan dari seorang istri agar suami ini mengtalak dirinya, bi'wadin maksudin. Tapi dengan menggunakan dengan menggunakan muawadhah, dengan menggunakan imbalan, katakanlah dengan menggunakan imbalan yang maksud. Jadi misalkan, Mas tolakan aku, Mas ceraian aku. Engko
kok sampean tak kei duit iki lho. 5 juta. Ceraian aku Mas. Tak kei duit 10 juta ini. Nah ini jenenge adalah furqatun bi iwati. Gitu. Lah iwatnya itu ya harus sesuatu yang tidak boleh barang yang haram, tidak boleh sesuatu yang najis. Nggak boleh, Mas, ceraian aku sama tak kayak sabu-sabu iki, nggak boleh. Maka jadinya ya khulu fasid, khulunya fasid. Akan tetapi ketika seorang suami itu menuruti untuk mencerai, ya tadi ini cerai tenan. Apa maksudnya ya? Gitu. Mas sampean ceraian aku, tanah sing pinggir kono iku, sing pinggir rel, iku jukun. Lah, iki sertifikatnya. Ya seorang perempuan minta khulu itu ya berbagai macam faktor. Gitu. Ada kalanya ya karena memang suaminya akhlaknya elek, gak tahu sembahyang. Togel lah sing ditunggu. Karo remi main bola ireng. Ayo bola ireng. Misalkan kayak ngono. Utawa tanpa sepengetahuan istri ternyata dia itu bantar togel. Plus karo bandar sabu. Karo ketika bojone roh, ketika sing istri roh, istrinya tahu bahwa dia adalah jenis bandar togel, njaluk cerai. Bojone kan kaget loh, moro-moro kok sugih wae ngene, lamun pertama jenenge bakul moying. Bakul moying moro-moro tuku Fortuner. Waduh. Teko bakul WC moro-moro oleh 3 bulan iso tuku Fortuner. Yo kaget. Tanpa sepengetahuan istri ternyata encene suaminya itu adalah bandar togel ya bandar sabu. Misalkan, tapi muga-muga kawan. Sing ning kene muga-muga kawan. Nah terus mari ngono encene sing wedok iku santri. Ya gak gelem dikai barang koyo ngono walaupun encene numpak Fortuner. Ayo sampean mendingan numpak becak dalam keadaan susah tapi duwe halal karo numpak Fortuner tapi duwe teko togel. Ayo gelem ndi sampean? Nah, gelem sing ndi? Maksudnya pilihane loro lah ya, pilihane loro. Yo enggak Ustaz enak sing halal kan Fortuner ya beda maneh. Iku jenenge duduk pilihan. Milih sing ndi? Sing togel. Kok sementing enak uripe. Masyaallah. Lek ngono, lek ana sing koyo ngono berarti ya apa? Waduh. Wes. Padahal asline sak durunge iku adalah encene ya tau nyantri. Lah terus mari ngono opo oleh santri? Apa terus mari ngono? Lah krana encene sing wedok iku gak kuat krana encene wis alumni pondok pesantren. Akhirnya njaluk khulu, njaluk cerai, njaluk talak.
Lan jaluk talak itu jenenge adalah permintaan dari suami istri dengan menggunakan iwat, dengan menggunakan apa kata saya tadi bahasanya iwat, dengan menggunakan imbalan. Iku jenenge itu adalah Mas, ceraiin aku. Ceraiin aku iki duit 10 juta sampe jogoen wis. Artinya apa? Artinya ini adalah mahar yang kemarin itu dikembalikan lagi kepada suaminya. Intinya seakan-akan seperti itu. Tapi ceraiin aku. Iku jenenge khulud. Permintaan dari seorang perempuan untuk diceraikan oleh suami, tapi dengan menggunakan imbalan. Imbalannya itu harus sesuatu yang bukan yang haram. Imbalannya iki Mas ganja, yo padha wae ya. 11-12 karo sabu. Ya. Heeh. Terus kemudian maksudin ai maklumin wa artinya sesuatu itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang majhul gitu, bukan sesuatu yang majhul. Misalkan sesuatu yang majhul apa jenenge ya mubham tadi yang saya contohkan tersebut. Tadi ono tumpuan baju, misalkan ono tumpuan baju, sakake baju. Lah baju sing salah satu baju sing ning kono iku sing iko, sing warna lah iku majhul. Iku sing dadi imbalane. Iku majhul, gak kena gitu. Iku sing jeneng majhul. Apalagi sesuatu yang makdum. Makdum itu bukan majhul lagi. Encen wis gak ketok. Engko sing dadi imbalane adalah anake sapi iki misalkan. Berarti kan gak jelas kan? GJ gitu. Enggak jelas. Lah wong sing durung apa-apa, sing durung manak, sing durung apa-apa jare anake sapi iki iku ya majhul. Apa iku makdum gitu. Nah kalau majhul itu ada tapi enggak jelas, mubham gitu loh. Jadi misalkan dua toko pakaian katakanlah, yo pakaian sing kono iku, pakaian yang tumpuan yang kono iku yo gak jelas. Terus kemudian makdurin ala taslimihi, yang menjadikan iwat itu adalah mampu untuk diserahkan kepada suami, yang mampu untuk diserahkan suami gitu. Mas ceraian aku, engko sampean tak kimano sing terbang itu. Lah dikira Superman bojone bae, tekan Joko dhewe ngono. Ya enggak. Lah nek seneng manuk ya otomatis karo manuk iki Mas ngono. Manuk sing ono ning kurungan. Gitu, manuk temenan. Nah itu berarti ya makdurin ala taslimihi. Gitu. Jadi yang namanya iwat itu adalah iwat makdurin ala taslimihi, terus kemudian maklumin wa makdurin.
apa jenenge wa maksudin. Halnya tersebut sesuatu yang digunakan untuk iwat itu adalah bukan sesuatu yang haram dan juga bukan sesuatu yang tidak ada harganya. Yang seperti saya contohkan tadi, misalkan tak ganti beras rong beras mas, yo gak iso rong beras apa norgane rong beras, utawa anu mas cerai aku kok tak ganti karo lamuk ngono ya kok tak ganti karo tumoku mas. Yo kan gak regane kan? Gak regane. Ngono. Tak ganti karo jejak iki mas. Ya ngopo mare gunane. Nah, ngono. Pun. Jadi khulu itu sah. Sah khulu itu permintaannya dari seorang perempuan, akan tetapi yang menceraikan tetap laki-laki. Bisa jadi laki-laki itu gelem, bisa jadi laki-laki itu tidak. Ini agar laki-laki tersebut ini menjadi menerima terhadap untuk mentalak, makanya ada yang namanya iwat. Gak wis aku wis kadung sayang nang sampean dapat duit 10 juta. Ya wis lek ngono Mas, lek gak gelem duit 10 juta ya wis tanah. Nek pinggire rel itu sampean jogoken iku sing sawah pirang petak iku mah iku jukun Kak. Nah, tapi ceren aku misalkan koyo ngono. Oh, iku tah ya wis gak apa-apa misalkan koyo ngono. Gak apa-apa. Lah, iku ketika mencerai dari proses khulu maka tidak ada roj'i. Tidak ada roj'i. Tapi dengan menggunakan binikahin jadid. Dengan menggunakan nikah baru. Gitu. Pun. Paham ya? Paham? Wal khul'u. Nah, makanya nek kene iki fa kharaja al khul'u, pengecualian daripada maksud itu adalah fa kharaja al khul'u ala damin wa nahihi. Pengecualian khulu' tadi itu adalah dengan menggunakan iwat darah. Darah kan perkara najis. Darah itu adalah perkara najis kok malah digunakan untuk dijadikan iwat dalam khulu', ya enggak boleh. Atau hasyarat misalkan fayaqau at-talaqu raj'iyan wala mala kal furqa bila iwadin. Tadi seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan terpaksa dengan menggunakan khulu' iwatnya itu adalah dam atau hasyarat, maka fayaqu at-talaqu raj'iyan, maka tolaknya yang diceraikan oleh suami tersebut ini menjadi tolak raj'i karena memang tidak sah, sehingga menjadi tolak raj'i. Jadi antara tolak dengan khulu itu beda, karena kalau misalkan khulu itu tidak ada raj'i, sedangkan tolak itu ada raj'inya. Lah sedangkan talak itu dengan menggunakan iddah, orang kalau misalkan sudah ditalak itu mesti kan ada masa iddah. Orang ditalak, istri ditalak oleh suami itu ada iddahnya. Suami itu boleh kembali lagi kepada istri asalkan tolak tolak 1 atau tolak 2, langsung balik. Dek, aku sih sayang nang sampean, aku tak balik maneh. Lah itu gak apa-apa. Tapi kalau misalkan masa iddahnya itu sudah habis kok arep balik gak iso, maka harus binikahin jadidin, maka harus dengan akad lagi.
jika tolak itu adalah masih tolak raj'i. Akan tetapi kalau berawal dari khulu tidak. Kalau yang namanya khulu tidak ada raj'i. Artinya balik itu langsung deh, aku tak balik mana nang sampean, aku sepurane ngene gak iso. Ngenteni masa iddah selesai kemudian dinikahin jadi paham gitu, dinikahin jadi pun. Nah makanya kalau misalkan iwatnya itu dengan menggunakan darah atau hasyarat, yaitu tumor atau misalkan sesuatu yang remeh, lamuk misalkan, maka dadine itu tolak raj'i gitu loh. Paham nggih? Nggih. Napa sampun bel? Dereng. Terus. Akan tetapi bi khilafil khul'i alal maksud al fasid. Beda kalau misalkan iwatnya itu dengan menggunakan fasid, maksud fasid. Contohnya adalah seperti khomer wa maitah, sesuatu yang najis. Maka menjadi fayaku atola kubainan bimahril mithli. Tadine itu adalah tolak bain. Gitu. Karena memang khulunya gak sah khulunya. Seharusnya khulu itu adalah dengan menggunakan ibadil maksudin, tapi ini tidak gitu loh. Dengan menggunakan maksud al-fasid seperti kal khamri wal maitah. Seperti batang. Maka jadinya tersebut ini adalah tolak apa? Bain. Apa tolak bain? Tolak bain itu gak iso balik maneh kecuali sudah dirabi oleh wong liya. Syaratnya kudu dirabi tok, tapi juga dikikuk-kikuk wong liya. Baru setelah itu oleh balik, asalkan suami kedua itu adalah kudu mencerai. Terus mari ngono ngenteni iddah. Baru setelah iddahnya selesai, baru zauj awal atau suami yang pertama oleh balik. Iku oleh suami kedua gelem mentalak. Lha wis kadung enak. Moh aku gak mentalak. Nah, ya apa wis. Lah karek gigit jari. Nah, ya kan? Wal khulu jaizun ala iwadil ma'lumin. Khulu itu boleh, hukumnya boleh. Khulu itu boleh dengan menggunakan iwat, apa tadi bahasa saya, iwat imbalan yang maklum, makdurin ala taslimi, yang seperti saya terangkan di awal tadi itu. Paham ya? Sekarang faikana ala iwadil majul, kalau misalkan iwatnya itu adalah iwat yang majul, kan khola'aha ala taubin ghairi muayyanin banat bimahril mithli. Sekarang kalau misalkan iwatnya dengan menggunakan sesuatu yang majul, seperti dikon, yaitu baju dikon milih, bukan dikon milih, yaitu baju yang ada di tumpuan beberapa baju. Wis gak jelas, majul kok, gak kena diketahui. Maka dadine iku adalah tolak bain. Paham ya? Nggih. Pun, wonten pertanyaan? Pun. Ada pertanyaan? Mboten. Pun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.